Pertanyaan dari hamba Allah di GDC Alamanda. Apakah benar kalau kita meninggal dunia kemudian ditangisi, diratapi oleh keluarga kita, apakah kita akan disiksa di alam kubur? Baik, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Tentu di dalam hadis ada bahwa riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayat itu akan disiksa disebabkan ditangisi oleh keluarganya terhadapnya. Hadis ini datang dari Ibnu Umar dan Umar bin Khattab. Namun menurut para sahabat, diantaranya Ibnu Abbas dan juga Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini tidak sah. Mari kita lihat. Pertama, qala Qasim bin Muhammad, telah berkata Qasim bin Muhammad, lama balagu Aisyah, tatkala sampai kabar ini kepada Aisyah, qaulu Umar wa Ibnu Umar, yaitu riwayat dari Umar dan Ibnu Umar, qalat, Aisyah berkata, innakum latuhadditsunani an ghairi kadzibaini, sesungguhnya kalian telah membawakan berita terhadapku, yaitu dari dua orang yang tidak pernah berdusta atau bukan pendusta. Wala mukadzibaini, dan juga bukan orang yang mendustakan. Walakinna sam'a yukhti'u, namun bisa jadi pendengarannya lah, pendengaran dari Umar dan Ibnu Umar itu yang keliru. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Sedangkan di dalam riwayat yang lain hampir sama, lamma dzukira li Aisyah, tatkala dihabarkan kepada Aisyah, anna Umar wa Ibnu Umar yaqul, di mana Umar dan Ibnu Umar telah berkata, innal mayyita la yu'adzibu bi bukai hayyi, sesungguhnya mayat itu disiksa disebabkan ditangisi oleh orang hidup. Qalat, Aisyah berkata, yaghfirullahu li Abi Abdurrahman, semoga Allah mengampuni kepada Abu Abdurrahman, amma innahu lam yakdzib, karena sesungguhnya dia tidak berdusta, yakni Umar dan Ibnu Umar itu. Walakinnahu, akan tetapi bisa jadi nasia, dia memberikan informasi yang lupa, au akhtoa, atau keliru. Innama, sesungguhnya kejadiannya itu, maro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Yahudiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala lewat kepada kuburan wanita Yahudi, yubka alaiha, keluarganya menangisinya atau ditangisi kuburan tersebut oleh keluarganya. Faqala, maka Rasul langsung bersabda, innahum la yabkuna alaiha, sesungguhnya mereka itu sedang menangisi mayat yang di dalam kubur. Wa annaha la tu'adzabu fi qabriha, sedangkan penghuni kuburnya pun sedang disiksa. Maka tentulah dengan pengertian ini akan berbeda, di mana yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kuburan milik orang Yahudi dan ditangisi oleh keluarganya. Sedangkan orang Yahudi ini yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia disiksa walaupun tidak ditangisi oleh keluarganya. Sedangkan di dalam keterangan yang lain lebih tegas lagi, di mana waktu Ibnu Abbas menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis yang mempersulit atau yang menyulitkan kepada Ibnu Abbas, maka Aisyah berkata, hasbukumul Quran. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, cukuplah bagi kamu itu berpegang teguh kepada Al-Quran. Wala taziru waziratu wizra ukhra, sesungguhnya seseorang itu tidak dapat memikul dosa orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, tatkala Aisyah menolak atau membantah kepada argumen yang dibawakan kabar dari Ibnu Umar itu, maka qala Ibnu Abi Mulaikah, berkatalah Ibnu Abi Mulaikah, wallahi, demi Allah, maqala Ibnu Umar syai'an, maka Ibnu Umar pun diam sama sekali tidak memberikan jawaban. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka alasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membantah kabar hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar tersebut karena bertentangan dengan Al-Quran, dan mustahil Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, di mana menurut Al-Quran seseorang itu tidak memikul dosa orang lain. Serta ayat yang berhubungan seperti demikian maknanya amat sangat banyak. Dan
Oleh sebab itu di dalam ilmu usulul hadis bahwa yang disebut dengan hadis sahih itu adalah ma salima lafzuhu min rukakat, segala perkara atau lafaz dari hadis tersebut selamat dari kekacauan. Wa ma'nahu la yukhaliful Quran wal hadis mutawatir, dan juga maknanya tidak melawan kepada Al-Quran maupun kepada hadis yang mutawatir atau kepada ijma atau kepada hadis yang sahih. Maka singkatnya bahwa ketika kita meninggal dunia, manakala kita tidak melakukan dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur, maka tentu akan terlepas daripada orang-orang yang melakukan tangisan, baik ditangisi oleh keluarga maupun ditangisi oleh orang lain. Nah, yang kedua bahwa yang disebut dengan ditangisi di situ adalah larangan kepada orang hidup dengan tangisan yang meraung-raung, tangisan yang meraung-raung atau meratap, seperti menyobek-nyobek baju atau menampar-nampar muka, atau menarik-narik rambut.